dari sisi supporter menarik. Tadi itu sempat nyinggung, ini kan harus direview lagi ya. Iya. Karena regulasinya sudah sangat jelas. Kalau misalnya panitia lokal bisa menjamin supporter tamu itu akan baik-baik saja, dan faktanya setelah pertandingan juga smooth, ya nggak perlu disikapi secara tegak lurus gitu ya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan bersama teman-teman kali ini, bukan bersama Donzol. Karena Coach Donzol saat ini sedang tugas luar kota, ngurusin futsal lagi, dia ngelatih futsal lagi. Jadi saat ini gue bersama dengan Bang Yuki, apa kabar Bang? Baik, baik. Dan tamu kita, expert juga di sepak bola nasional, ada Estu Santoso. Super si Sub. Pandit Tarkam. Super Sub. Super Sub. Ernesto namanya. Ernesto. Sebenarnya kalau di panggung Ernesto. Ernesto. Nama panggung Ernesto. Iya. Jadi Kayak- ada darah-darah Spanyol kayaknya. Enggak, Mas. Lebih ke Meksiko. Itu Francisco Rivera, temannya Francisco Rivera. Oke, kali ini di pembahasan kita akan membahas seputar Liga 1 kemarin yang baru selesai di pekan kelima ya tentunya. Banyak hal-hal yang menarik di sini. Pertama adalah tim-tim yang sebelumnya tidak terkalahkan mulai bertumbangan nih Bang. Pemimpin klasemen Dewa United menahan kekalahan perdana dari Bali United. Padahal sempat unggul terlebih dahulu tapi akhirnya kalah juga 1-3 gitu. Nah yang cukup menarik ini Bali United juga sebaliknya ini menjadi kemenangan ketiga beruntun ya. Nah lalu melihat Dewa United ini seperti apa kemarin? Waktu pas review kemarin kita sama Donjol kan sempat kita ditanya satu-satu ya. Pegang mana gitu. Iya, gue masih inget tuh, gue pegang Bali tuh. Karena masih ada potensi dia bangkit kalau main di kandang kan. Dan melihat dari kuat teknis memang Bali sih mestinya kan nggak seperti di jalur yang sekarang. Harusnya dia kan konsisten gitu kan. Betul. Kemarin memang di awal nggak smooth. Ya pada akhirnya kalau memang dia punya kualitas bagus dia akan kembali gitu. Dan kembalinya momentumnya pas sih. Dijaga konsistensi itu di kandang sendiri kemarin bisa menang. Dan Dewa belajar benar. Mereka tuh kemarin tuh seperti euforia sesaat ya. Ternyata nggak semudah itu untuk memprediksi bahwa ini tim kejutan gitu. Sebelumnya dapat ujiannya lebih berat. Gitu. Benar-benar. Nah kalau lo Tapi kan sebenarnya guyonan kita nongkrong itu Dewa ini habis pekan kelima udah kalah. Oh gitu ya. Sebenarnya gitu. ternyata lebih cepat juga ya. Ternyata lebih cepat. Jadi ini sebenarnya agak secepat itu. Walaupun pas awal unggul 1-0 bener nih kita 1-0 gitu. Tapi ternyata kayak gitu. Tapi yang menarik dari pertandingan Bali itu sebenarnya Elias Dolah. Elias Dolah ini kan match of the match di pertandingan itu. Ada di skor ada. Kita tulis dia tidak nyumbang gol, tidak nyumbang assist. Tapi secara permainan tim dia itu umpannya itu hampir 94%. Jadi akurat gitu ya. Akurat, dan pemain ini sebenarnya nih di pekan pertama, kedua, ketiga itu worry. Jadi ada selebgram yang selebgram liga pokoknya sepak bola Thailand lah, orang Indonesia. Kayak Kritik atau gimana? bukan kritik, lebih kepada apa ya? Jatuh lu, kena hajar ini lu. Dan itu ternyata ditulis di media sana gitu. Dan itu kan agak-agak sebrutal inikah Liga 1 gitu. Dan kita tahu kan Elias Dolah itu kan salah satu pemain yang cukup penting di timnas Thailand kan beberapa tahun terakhir. Dan ini aduh deg-degan juga gitu. Apakah sebrutal itu gitu. Dan ternyata secara tim ya, as a tim ini ya lagi nggak bagus di 2 pekan pertama gitu. Buktinya di konsisten lebih karena gini. Teko kan sempat di teko out. Ya, betul. Dan waktu tiba-tiba ada yang Irak itu Berwanori keluar kan sempat ada beberapa pemain kayak siapa yang bekas Bayangkara yang kembali Paulo yang Portugal. Oh gue jadi lupa tuh. Paulo Sergio. Paulo Sergio itu ada beberapa itu kok komen-komen gitu. Oh ikut tweet juga. Itu menarik gitu. Ini beneran Teko kayak gitu. Terus ada muncul lagi nama Divado Alves gitu lah. Walaupun itu gogon masuk underground gitu. Tapi seru gitu. Iya tapi kalau kemarin juga ngomong-ngomong soal brutal, ini ada emosi-emosi juga yang seperti meluap-luap. Tidak sempat tersorot kamera live, tapi tersorot kamera-kamera netizen. Di mana setelah pertandingan Ricky Kambuaya nyamperin bench gitu. Walaupun di saat pertandingan memang ada insiden antara Ricky Kambuaya dan Spaso ya. Sampai Ricky Kambuaya ngeplak Spaso lah ibaratnya saking kesel ditarik-tarik kaki. Nah, kalau lu ngelihat situasi ini, Bang, sebenarnya ini berlebihan nggak sih? Atau memang itu adalah dampak dari tensi pertandingan yang sangat tinggi?
Iya, banyak versi yang kita tangkap sih ya. Dari sisi Teko-nya juga dia kasih statement bahwa itu biasa gitu kan setelah pertandingan selesai. Tapi dari sisi si John Olde Rekeringnya bilang kan ada yang memicu di benchnya Bali bos, kan. iya. Kalau kita lihat karakter Eric Kamboya ini kan agak slow sebenarnya orangnya Iya, kan, iya, agak iya. dingin gitu ya. Benar. Jadi kalau orang yang pendiam itu, ini cuma asumsi kita ya. Orang yang pendiam itu sampai meledak pasti ada sesuatu yang apa namanya Iya, bikin dia bikin Memicu dia ya, emosi pemicunya. gitu loh. Ya ini tidak lepas dari intensitas dan juga tensi pertandingan yang memang seru karena Dewa kan bagaimanapun kan posisinya sedang di atas gitu kan. Tapi ya ini warna lah sepak bola Indonesia ya kayak begini. Ya pasti nggak bagus lah, nggak bagus karena bagaimanapun rivalitas itu kan hanya di lapangan ya. Setelah itu mereka sebagai pemain profesional harusnya ya sudah selesai gitu. Toh masih banyak pertandingan juga ke depan. Ya, Cuma kita nggak sederhana itu sih mikirnya sih. Kalau mereka bikin Iya. sesuatu yang serius ya. Gue Kayaknya. takutnya ada umpatan-umpatan ataupun juga ujaran-ujaran rasis. Iya, betul. Khawatirnya gitu kan. Soalnya dia begitu periwit abis langsung. Langsung. Iya. Dan Nah, temennya juga langsung bener-bener nyamperin. Kayaknya Iya. memang tahu juga gitu Iya, situasi iya. itu. Ya Dan- udah dari awal udah panas nih, udah Ramai. ini kelar langsung ingin maju gitu. Iya, tapi kayaknya bakal bisa ke ranah komdis juga sih kalau situasi kayak gini. Karena kan Meskom pasti ngasih laporan dong. Iya, Iya, harusnya ya. Ya. Kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. Nah, kita lanjut ke pertandingan berikutnya yang juga nggak asal seru. Estu, lo nonton langsung Persija versus Persebaya kemarin. Persija akhirnya menang. Katanya sih ya ada yang bilang ugly win lah. Ibaratnya Iya. kemenangan kemarin Iya. 1-0 gitu lawan 10 pemain gitu. Nah, lo ngeliat situasi sebenarnya pada saat di stadion seperti apa sih sebenarnya? Kalau gue sih ngelihatnya, gue sih sebenarnya lebih ke warna penonton sih. Kalau Iya, penonton. secara permainan dua tim ini lagi babuk-babuknya dua-duanya. Gue kemarin nonton Persita lawan Persija. Nah, waktu Persija kalah itu. Kalah, Persija Iya, kalah Persija itu. kalah. Saya nonton gitu, Persija sedang lebih bagus kalah lawan Persita sebenarnya. Secara permainan ya kalau ngelihat. Oh iya. Dibandingkan ketika semalam gitu. Seandainya itu sama 11-nya, itu Persebaya bisa nyamain tuh Iya, gitu. iya, Ini iya, Persija iya, lagi tidak bagus dan kalau saya melihatnya adalah ketika beberapa bonek datang sebenarnya. Saya ngelihat Cak Tesi gitu-gitu Iya. kan. Tapi maksud saya gini, dari pertandingan Persija dan Persebaya ini ada satu yang bisa diambil terkait kebijakan supporter menurut saya. Iya, iya, Jadi iya. kalau saya ngomongin pertandingan, saya malas terus terang karena seperti yang katakan Iya. tadi, dua tim lagi nggak bagus dan lagi nggak bisa dikomentarin apa-apa secara teknis karena Thomas Doll aja marah-marah gitu habis pertandingan kecewa bahwa kedua jelek bla bla Iya, bla betul. gitu lah. Tapi behind the pertandingan ini yang menurut saya koreonya Jackmania sangat bagus. 55.000 penonton semalam itu. Iya. Saya datang, ini saya merinding nih karena saya bandingin pekan terakhir musim lalu ketika lawan PSS Sleman. Iya. Itu kan puasa ya. Betul. Itu kick off jam 8. Saya datang karena buka puasa dulu agak telat habis maghrib baru datang. Itu sampai jam 8 kick off penonton Jackmania itu masih ngantri. Masih ngantri nggak bisa masuk. Semalam itu jam setengah 7, setengah jam sebelum kick off Masih. itu clear, Mas. Clear. Clear. Rapi Itu berarti clear, ya. rapi. Udah bersih Nah, ya. itu yang buat gua dan kita tahu di situ ada konser musik loh. Iya, itu rame Ada loh di konser situ. musik. Di ring road-nya situ. Iya, di Nah, area Istora itu maksud gua, Nadia itu ada konser. Realitas kayak gini tuh dijadiin bahan FGD orang PSSI ya. Sama apa itu presidium supporter Iya. nggak sih gitu. Maksud gue gitu loh yang terus ada Bung Ferry. Bung Ferry itu sempat tadi pagi saya telepon. Bung Ferry itu marah sama ada orang ngomong ini orang bekas Persija nih pengen masuk. Nggak ada tiket nggak bisa masuk gitu. Nah, teman-teman Surabaya, anak-anak Surabaya, saya sebelahan saya sempat turun ke VIP, ada teman-teman Surabaya datang. Tapi asik dan yang terbukti adalah ketika saya masuk itu 6:30 nih, saya mepet-mepet nih. Itu clear. Pas saya masuk ke stadion, itu full kan semuanya. Saya kaget. Ini sama penontonnya dengan akhir musim lalu lawan PSS. Tapi kenapa luarnya jauh lebih tertib ya? Nah ini menurut saya, ini kebijakan itu tolonglah di review gitu. Ditinjau ulang. Iya, maksudnya kepolisian juga dikasih realitas seperti ini gitu loh. Walaupun memang situasinya nggak sama ya di setiap daerah Oh, ya. iya. Jadi kayak gini lah, kayak orang kena narkoba misalnya Parno gitu. Tapi kan orang narkoba harus disembuhkan. Iya. Nah kalau kita halu terus, Parno terus, kapan belajarnya dari kenyataan yang baik ini gitu loh.
Iya, gue sedikit mau tarik dari tadi yang ditanya Rais ya, supaya agak kontekstual. Nanti kita lompat ke persoalan supporter itu. Memang dari sisi permainan sebetulnya Persija kemarin itu baru bisa pecah telur itu setelah Persebaya main 10 pemain, betul. Tapi dari secara permainan sebetulnya Persebaya itu punya potensi ya, punya potensi. Cuma mereka di saat momen catur itu lakukan foul itu yang membuat plannya berubah. Karena kenapa gue bilang punya potensi? Soalnya kalau lu perhatiin cara mainnya Persebaya itu menjiplak cara mainnya Persija dengan formasinya sama dengan 3 back, betul. Kan. Tapi begitu pas kurang orang, ini kan jadi nggak jalan gitu. Akhirnya itu membuat Persebaya jadi berubah plannya dengan jumlah pemain yang lebih sedikit dan Persija agak sedikit lebih berani bermain gitu ya. Dan kalau kita lihat dari proses golnya aja, memang itu kan mereka udah lebih orang di depan. Jadi chemistry-nya udah mulai terlihat di situ. Ada kombinasi antara Abimanyu, kemudian Witan kasih backfield pas kan ke Ryu bisa bikin gol. Abis itu Persija nurunin temponya. Karena mereka hati-hati juga. Persebaya walaupun main dengan 10 orang, tapi rasanya nggak kurang orang. Karena mereka saat counter juga berbahaya. Pemain cepatnya banyak. Iya, dan itu satu hal dari sisi teknis review pertandingan. Nah, dari sisi supporter menarik. Tadi itu sempat nyinggung, ini kan harus direview lagi ya. Iya. Karena regulasinya sudah sangat jelas. Kalau ada supporter tamu yang datang gitu ya, entah gimana caranya, apalagi yang kemarin gue dengar itu bahwa itu difasilitasi sama The Jack atau sama orang Persija supaya mereka bisa masuk, ya itu kan faktanya nggak ada masalah juga gitu ya. Jadi itu tadi harus ada aturan yang memang sedikit agak longgar ya. Kalau misalnya panitia lokal bisa menjamin supporter tamu itu akan baik-baik saja, dan faktanya setelah pertandingan juga smooth, ya nggak perlu disikapi secara tegak lurus gitu ya. Soalnya sebelumnya juga Persebaya udah kena tuh denda tuh, gara-gara itu juga kan. Nah kemarin Coach Aji juga bilang kan, susah ya kok, karena ibu kota tuh milik semua orang gitu. Jadi banyak juga migran-migran ataupun warga Surabaya yang di Jakarta sebelumnya gitu. Waktu Sleman lawan PSIS, penonton Semarang ke sana juga. Banyak sebenarnya. Terus ketika ini ya, kalau kita nge-review, ketika Sleman bermasalah dengan Semarang di musim yang lalu dan ternyata ketika datang hari ini baik, berarti kan ada progres bagus dong. Itu satu. Terus kemarin waktu Persebaya kalah di Semarang, itu beberapa supporter datang juga dan ternyata ini antar supporter ini ya kan zaman sekarang ya, komunikasi kan gampang. Dan itu sebenarnya mereka sudah dari jauh-jauh hari. Tenang, tak siapin sketsa segala macam gitu-gitu kepastian. Nah, ini maksud saya, ini harus dibawa ke hal yang lebih baik. Karena gini, 5 pekan menurut saya mereview aturan itu menurut saya fair. Menurut saya fair. Dan kemarin sempat ada ini kan usulan dari si Alek ya Persebaya itu ya, usulan bahwa ini usulan support untuk mengkaji ulang aturan supporter ini. Karena terus terang nggak seru kan. Emang harus dilakukan sih. Kalau menurut gue juga yang kayak gitu ya. Mereview ulang soal aturan tentang supporter tamu. Benar, harus dijalani secara case by case. Harus dilihat gitu. Kalau misalnya benar kata Bang Yuki, kalau misalnya memang ada supporter tim tuan rumah ataupun pihak tuan rumah menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menonton ketika tim supporter tamu datang, harus ada regulasi mungkin yang bisa ditetapkan lagi, ada pembaruan, pengecualian untuk itu gitu. Nah, ini kan karena ya supporter itu adalah warna ya di sepak bola. Boleh usul nggak ke PSSI nih? Gua yang usul ya. Jadi gini, misalnya nih supporter boleh datang tapi batasnya 1.000 orang misalnya, taruhnya ke GBK 1.000 orang gitu. Tapi semua supporter tamu nih, misalnya Persebaya, semua pakai baju koko. Jadi udah membedakan. Supaya nggak tributnya. Jadi menyiasati aturan. Atau semua pakai baju kemarin batik. Pakai baju hitam semua atau pakai kalau baju hitam segala macam. Kalau baju hitam kan Persija garis keras baju hitam, Kurvasut baju hitam. Jadi gini, biar beda. Semua pendukung Persebaya mau datang, batas dikasih kota sekian, gitu pakai baju putih semua. Itu kan menarik menurut saya. Iya. Jadi itu relatif lah kalau soal uniform ya. Jadi makanya itu batasannya agak sumir untuk dibuat. Betul tadi, karena kalaupun nggak pakai baju hijau, toh mereka pakai baju hitam juga mereka punya ultra yang baju hitam. Gitu. Terus yang kedua, memang aturannya harus didekati dengan situasi ataupun juga momen di mana sebelumnya seperti apa hubungan antar supporter ini. Dulu, waktu pas Persebaya menjamu Persija musim lalu, kan itu malah dikawal sama bonek, ya kan? Betul. Kemarin juga, Mas. Nah, maka itu kan sebenarnya kunjungan balasan kan, yang
dalam konteks positif kita nggak usah harus terlalu takut gitu ya. Karena sebetulnya kesadaran supporter ini sudah mulai tumbuh dari kasus Kanjuruhan itu kan. Ya moga-moga ini juga bisa jadi terobosan hukum lah untuk di Komdis melihat situasinya seperti apa. Kalau memang supporter tuan rumah itu bisa menjamin dan jumlahnya juga bisa dibatasi, dilimitasi, it's okay gitu. Soalnya ini juga Rancu, Rans itu kan kandangnya di Jogja. Iya, betul. Kita kalau kemarin ketemu sama PSS Sleman, iya. Kan kita nggak bisa jamin apakah yang datang itu supporter Rans. Iya. Secara kultur mereka nggak punya basis. Nggak punya basis. Pasti yang datang supporternya PSS Sleman. Gitu kan. Iya. Itu gimana nyikapinnya? Makanya jangan asal juga Komdis ini memberikan denda duit. Iya. Terkait hal ini ya, karena itu juga merugikan. Harus dilihat tadi yang gue bilang juga case by case itu situasinya. Kalau ngomong konser musik aman nih bla 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 gitu kayak kita ngomong di Solo ini di Solo Jogja ini baru berapa hari ini si SID nggak jadi main gara-gara konsernya penyelenggaranya nggak kuat ngelunasin. Itu kan persoalan. Iya. Nah, maksud gue jangan digebiah ya sepak bola ranahnya ya selesaikan dengan cara sepak bola menurut saya gitu loh. Ya itu loh maksudnya, dan saya melihat fenomena ini sebenarnya kenapa saya ngotot ini, karena penonton kita itu penonton sebenarnya bisa diatur sebenarnya gitu, dan saya optimisme itu buktinya sekarang Persita Tangerang lawan Persija itu semua kan nggak ada tiket offline, semua itu ada salah satu temen di media lain gitu, Mas tanya ke saya, Mas gimana cara beli offline nggak ada Pak, semua beli online dan Persita itu bikin apps. Lo apps dulu, aplikasi. Nah, ini kan ke depan kalau kita menuju the real industri kan harus kayak gitu. Nah, ini loh maksud gue tuh kayak gitu loh. Sepak bola itu harus kayak gitu. Nanti ke depannya ketika klub mengedukasi supporternya, beli ori segala macam, PSSI bikin VAR dengan ini ke jalan gitu bareng gitu loh. Jadi ini memang kita agak sedikit melebar tapi menarik sih. Jadi kemarin tuh gue sempat dengar komentar ataupun juga dialognya Pak Teddy ya. Karena terkait supporter Persib Bandung juga yang sebelumnya sempat mengeluh karena susah sekali mengakses stadion. Karena mereka merasa harus datang terus tukar dengan identitas, terus tukar dengan gelang, terus dari ring ke berapa tuh sudah difiltering gitu, menurut mereka merepotkan. Tapi tadi menyambung apa yang dikatakan Les itu benar. Suka nggak suka, makin kesini itu penonton harus beradaptasi dengan teknologi. Karena itu juga akan membuat segmentasi yang jelas. Jadi yang datang itu mau nonton apa mau ribut. Kan kelihatan, di situ kan datanya kan jelas gitu loh. Jadi kalau sekarang biasa kalau setiap ada perubahan itu selalu ada keriuhan, itu biasa. Tinggal kita konsisten apa enggak mau jalaninnya. Kalau kita berkompromi dengan sesuatu yang akan sangat sensitif ataupun nanti akan memicu kembali persoalan masa lalu, ya kita jangan ikut. Mereka yang harus ikut. Benar. Gitu kan? Dan itu yang gue rasa di beberapa klub ya seperti Persija udah buktiin ya bahwa mereka bisa jamin itu dan mereka bisa ngikut kok cara sistem online gitu. Jadi kemarin Pak Teddy bilang ya udah, sekarang tinggal siapa yang mau ngikut. Siapa yang kuat aja mau ngikut, kalau mau nonton, ya lu harus ngikutin aturan. Harus beradaptasi dengan teknologi gitu, bukan yang mempersulit. Nah, gua harap juga di tempat lain juga melakukan hal yang sama. Kalau tadi Estu bilang Persita juga melakukan hal itu, ya udah semua klub harus mengacu kepada itu gitu kan. Supaya peradaban supporter kita lebih baik gitu ke depannya. Iya, juga dari Panpele juga selain juga menuntut peradaban yang lebih baik dari supporter, mereka juga secara fasilitas di stadion juga harus diberikan sesuai dengan harga yang pantas gitu loh. Karena mereka sudah susah mungkin harganya sekarang dinaikkan gitu, tapi kalau fasilitasnya gitu-gitu aja ya pasti akan timbul komplain terus gitu loh. Ada yang menarik ketika ini kita ngomongin, kita sedikit ngeremet JIS ya yang sempat ramai segala macam. JIS itu belum pernah tes case bola loh. Tes case-nya Dewa 19 loh. Udah dong, yang Persija Chonburi, terus yang IEC, International tapi maksudnya tes case yang the real kompetisi. Di kompetisi. Di kompetisi. Yang regulasinya jelas. Kalau kemarin kan yang dengan Persija. Ini regulasi nasional yang dipakai, regulasi nasional. Tantangan tuh. Belum pernah dicoba. Pernah coba. Nah, saya ini terakhir nonton invitasinya yang ada Atletico Madrid segala macam itu. Saya dari Tangsel ke sana itu naik kereta. Nyaman sebenarnya. Tapi ketika sampai kota menuju stadionnya, itu yang problem. Nah, sorry ini bukan mengungkit lagi ya. Ini nanti ke depannya ada regulasi. Silakan ini menjadikan kontroversi silakan. Tapi gini, kalau lu kepala daerah mau buat stadion, lu pikirin akses dulu, bukan stadionnya dulu. Contoh itu ya. Ini sudah terjadi banyak sebenarnya.
Jalak Harupat. Yes. Jauh sebelum JIS, Jalak Harupat itu bermasalah menuju sana. Iya. Iya kan? Susah. Yang ngerasain sendiri kan. Stadion di Indonesia yang paling enak itu cuma Manahan, tengah kota. GBK. GBK, GBK nggak usah, itu kan udah lama ya. Iya, Manahan, tengah kota. Manahan itu 98 dibangun loh. Iya. Belum ada mikir-mikir segala macam. Gelora Delta Sidoarjo, Iya, itu tengah iya. kota. Iya. Terus Segiri juga tengah kota kan. Segiri bener. Andi Matalata sebenarnya di Makassar. Terus jangan berpikir bahwa stadion kita bangun di pinggir kota biar kalau tawuran beneran kan, Mas? Iya kan? Iya, tahu. Iya dong. Iya kan? Karena tujuannya udah itu ya. Tujuannya Kan itu. udah kayak gitu. Gimana kalau misalnya nih jadi bupati mana? Gue akan bikin stadion di tengah kota dan gue akan memperbaiki transportasi. 5 kali pemilu dipilih lagi. Iya. Karena efeknya Mas, orang kerja nanti memanfaatkan transportasi yang ada kan. Iya. betul. Ya dong, Iya, ke betul. depan. Kayak Jerman bikin Piala Dunia 2006. Taman-taman dibangun, sampai sekarang masih ada tamannya. Iya. Nah itu loh, maksud gue itu berpikir, ngomong 2024 deket lagi nih. Jadi Iya. pemimpin itu berpikirnya jangan Jangka salah. panjang. Jangka panjang. Jangka Jadi, panjang. misalnya JIS dibangun, itu senang orang-orang Jakarta sana, ke Jakarta Pusat gampang karena ada aksesnya. Itu sepak bola cuma seminggu sekali, itu tiap hari dipakai. Iya dong. Nah, gitu. Iya, benar. Oke. Oke, kita lanjut sekarang. Tadi udah bahas supporter, kita masih kembali lagi di pertandingan Persib nih. Salah satu tim yang menarik juga akhirnya menang di kandang Persik Kediri walaupun susah payah, tapi Bojan Hodak pelatih baru belum dampingin di pinggir lapangan. Nonton di atas ya. Nonton di atas. Dari sisi permainan dulu deh, sebelum kita bahas yang lain. Dari sisi permainan, kalau menurut lu gimana, Bang? Persib Ya Kediri. kelihatan Ada perubahan sebelumnya belum smooth sih ya, masih belum smooth. Itu pun juga boleh dibilang ada faktor keberuntungan juga ya. Iya. Soalnya mereka Baru bisa sampai menit akhir 88 atau 89 gitu baru nyetak gol. Harus bisa memastikan, tapi sebelumnya deg-degan juga mereka karena Iya. kelihatan kesulitan. Dan yang menarik memang nanti kita lihat bagaimana di tangan Hodak ini. Iya. Dia kan pelatih yang sangat keras, Betul. sangat vokal juga. Jadi mungkin akan ada perubahan kultur, shock kultur lah. Karena Persib ini kan sebelumnya gue udah bilang, ini kan tim priai, tim yang Iya. bertabur bintang, terus manajemen yang superior gitu ya. Iya. Dan selalu pelatihnya itu boleh dibilang tidak lebih kuat dibanding para pemainnya. Itu mengapa banyak pelatih kemudian tumbang ya, termasuk Robert Rene Albert. Sama ini si Secara pengaruh Mario ya. Gomez yang Mario baru. Gomez. Iya. Nah, sempat kalau Mario Gomez tuh bagus tuh, Iya. karena Iya. pelatih yang punya karakter. Tapi Tapi gue nggak ininya tahu nggak kenapa. tahan. Nah itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mental juga kan. Iya. Dan sekarang kembali nih ke pelatih yang punya karakter keras ya. Kita Iya. akan lihat apakah kemenangan kemarin itu memang kemenangan yang apa istilahnya one game wonder aja, Iya. atau memang kemenangan yang bisa di-maintain sama Hodak. Nah itu yang menarik untuk dilihat. Karena sebenarnya kan memang targetnya Persib itu kan 4 besar. Kemarin dia manajemen bilang 4 atau 5 game awal ini mereka tetap bisa telorir karena target mereka masih mungkin dikejar gitu loh. Apalagi ada sistem championship kan. Iya, Nah itu sih betul. yang gue mau nunggu bagaimana tangan dingin dari si Hodak ini, karena waktu di PSM kan bagus Cuma ya. 3 pertandingan sayangnya waktu itu. Totalnya 8 kan, dia lebih banyak di Piala AFC kan. Iya benar, bagi Piala AFC. Tapi gue juga punya sedikit pengalaman ya dengan seorang Bojan Hodak ini ya kan pernah bertemu langsung juga waktu itu dia kan nanganin timnas U19 Malaysia Yes, gitu yes, waktu itu. yes. Nah dia ini kalau di luar lapangan ya memang dia pelatih keras ya, memang disiplin gitu. Tapi kalau di luar lapangan dia adalah pelatih yang ramah dan humoris. Yes. Beberapa kali gue ketemu ngobrol sama dia, pelatih yang benar-benar punya wawasan ya gitu. Jadi wajar apabila dia bisa membangun, terutama untuk mendevelop pemain muda. Ya. Oke lah, dia kan yang bawa timnas U19 juara di Piala AFF U19 waktu di Sidoarjo. Iya. Nah, apa namanya? Di situ gue ngelihat memang si Bojan Hodak ini, Egy Ses itu. Iya. Iya, betul. Coach Fahri ya, Enggak kalau. Oh, Indra Safri. angkatannya. Indra Safri. Coach Fahri, angkatannya Coach Fahri U19-nya. Sempat Fahri Kalau pegang nggak salah, 18. iya. atau Pokoknya 19. Di Sidoarjo, Egy ada itu. pokoknya Piala Egy AFF, Witan ya? ya pokoknya Piala AFF U19 yang digelar di Sidoarjo lah waktu Iya. itu. Oke. Kita waktu itu. Nah, dari situ gue melihat sebenarnya ini memang pelatih oke, pelatih bagus, bisa mendevelop pemain muda. Apalagi Persib kan ada beberapa pemain mudanya Iya, juga iya, yang coba didevelop ya. Mungkin Betul. ini juga yang menjadi alasan dari manajemen Persib akhirnya memilih si Bojan Hodak ini gitu. Dibandingkan pelatih yang lainnya dan secara harga masuk lah. Tapi menurut saya agak riskan sebenarnya dengan komposisi pemain sekarang dengan karakter Hodak. Sebenarnya ya, sebenarnya agak-agak riskan. Kenapa? Mungkin yang pernah merasakan langsung adalah Mark Klok ya. Ezra juga. Ezra juga. Oke, Ezra juga. Nah, ketika dia di PSM dan sedikit ke belakang,
Bojan Hodak itu masuk Malaysia, masuk Asia pertama kali itu pegang UPB atau UEB. Iya, Itu My Team. Itu tim yang di-create anak muda kayak dulu kita Persiba Bantul yang di kompetisi 1 kayak gitu sebenarnya. Dan dari mulai itu dia tuh paham. Makanya ketika dia pegang Terengganu juara Terengganu atau Kelantan ya? Kelantan juara, dia bukan siapa-siapa di tim itu gitu. Kelantan bisa nyodok gitu. Nah, kalau dia pegang JDT udah lah, nggak usah ngomong. JDT materinya udah oke lah ya. Nah, ketika ini pegang Persib nih, ini agak riskannya adalah karena semua pemain karakternya Persib ini karakter Spanyolnya Luis Milla. Luis Milla. Timnas Indonesia Piala Asia SEA Games 2017. Ini karakter di situ ada. Mungkin yang saya agak seneng nih, ada 2 pemain yang mungkin agak cocok dengan dia. Satu adalah di luar Israel sama itu ya, di luar Israel sama Klok ya. Edo sama si Rian Kurnia. Ini cocok nih kayaknya. Iya. Tapi ya semoga tidak terjadi ya. Ini prediksi aja ya. Beckham, Febri Haryadi. Ini kan agak-agak bukan tipe dia gitu sebenarnya. Dia secara karakter ya. Tapi kita nggak tahu kalau Bojan, karena Bojan ini kan tipe orang Yugoslavia gitu, orang-orang yang keras gitu, keras di lapangan maksudnya. Tapi dia itu tahu, dia bisa baca. Ini menurut saya ini akan penting. Ini pemain-pemain kayak gini bisa jadi pemain siapa yang Persib yang tough gitu. Iya, tough banget. Mungkin Fred Butuan malah bisa jadi bisa naik lagi gitu. Kalau yang tough itu modelnya kayak si itu siapa namanya? Temannya Kakang itu, Robi Darwis. Robi Darwis gitu karakter. Ini bukan ngomongin Febri dan Beckham tidak bagus, bukan. Ini karakter aja kan. Sepak bola kan punya karakter masing-masing. Dia tuh terkenal di PSM itu nggak pernah menganak emaskan seorang pemain atau pemain tertentu, semua disamaratakan gitu kan. Jadi buat dia yang penting lu bisa ikutin plan gua, ya lu harus kerja keras gitu. Bukan karena lu bintang terus kemudian lu pasti akan terpilih dalam line up. Enggak gitu di modelnya. Ini bagus, makanya gue bilang. Mirip-mirip kayak Dejan Antonik lah. Cuman masalahnya Dejan Antonik nggak lama. Mudah-mudahan aja nggak ada friksi lagi. Sebenarnya itu tuh Persib tuh yang harus diwaspadai adalah friksi internalnya. Ya, makanya ketika terlepas dari apapun yang terjadi ya, Mario Gomez dulu bagus kan nggak dipetani. Itu pertanyaan besar sampai sekarang gitu. Mario Gomez kita tahu, dia juga JDT juga kan, sama kayak Bojan Hodak gitu. Nah, prestasi lagi juara Piala. Iya, dan saya yakin nih 1-2 pertandingan, entah hasilnya apapun, Persib mainnya berubah dengan cara Hodak, Boboto datang. Ini kayak memacu penonton gitu, Ini pelatih ini gini banget sih gitu loh. Gitu. Jadi memang ini fenomena juga bahwa ada pelatih-pelatih yang bisa kompromi dengan kultur sepak bola Indonesia, yang agak soft mungkin kayak Luis Milla gitu ya, dia bisa nyesuaiin. Tapi ada pelatih-pelatih juga, lu harus adopsi karakter gue, gitu kan. Kayak misalnya Mario Gomez tadi. Waktu dia lepas dari Persib ke Borneo, bagus lu liburnya. Teman libur kan, karena mungkin karakternya kayak gitu. Jadi banyak orang yang nggak suka gitu kan. Ini gue semoga nggak gitu di Hodak ya. Semoga Persib juga belajar dan semoga manajemen Persib ini berani pasang badan untuk pelatih ini. Karena kalau enggak nasibnya ntar kayak Dejan juga. Benar. Karena pasti ada perubahan karakter, perubahan gaya, itu akan ada banyak guncangan di dalam. Benar. Nah, entah itu pemainnya, entah godfather si pemainnya. Itu yang bisa mengganggu rasa nyaman pelatih. Benar. Karena kalau pelatih-pelatih model kayak Dejan, terus Tavares atau Mario Gomez. Termasuk Bojan Hodak, ini pelatih-pelatih yang nggak mau diintervensi gitu loh. Kalau lu nggak respect sama value gua keluar aja. Nah, itu yang gue pikir juga harus siap-siap nih Persib nih. Karena mau sampai kapan ganti-ganti pelatih mulu gitu kan, nggak pernah dalam satu musim ajak gitu kan. Mereka long last sampai selesai, pelatihnya sama kan. Kemarin juga kan Milla gantiin si Robert Rene Albert. Robert Rene Albert sebelumnya juga gantiin si Dejan. Kayak begitu terus, masa kayak gitu lagi gitu kan. Padahal mereka targetnya juara mulu. Iya, targetnya kan selalu prime kan targetnya. Benar. Oke, kita beralih ke tim yang nggak menang-menang nih. Arema nggak sembuh, nggak ada obat, belum ada obatnya lah Arema. Walaupun pemain-pemainnya oke ya, secara kiper oke, striker oke. Almeida. Terus pelatih sekarang masih Joko Susilo sementara ya. Iya. Joko Susilo. Bukan sementara, emang pelatih Joko Susilo. Iya. Benar. Memang pelatih Joko Susilo Putu Gede kan cuma ini lisensinya. Kalau lu bilang sementara kan. Iya, benar. Nah, kalau ngeliatnya Mas Es,
seperti apa Arema sekarang? Plus Persis Solo dah. Persis Solo juga ini kok kayak belum ada obatnya juga. Padahal materi pemainnya oke lah bisa dibilang. Kalau Arema sih yang pasti Arema itu faktor musim lalu segala macam itu pasti berpengaruh lah. Iya. Bohong lah itu. Kalau nggak berpengaruh, ya. Itu bohong banget. Terus Iya. sepak bola kan butuh kepastian. Arema ini kepastiannya bagaimana? Kelanjutan mereka balik ke Malangnya gimana? Pemain kan bosen, boring. Main di Bali segala macam bla bla bla. Mungkin kalau pemain asing senang-senang aja main di Bali, tapi kayak misalnya Dendi Santoso, siapa punya Pemain keluarga lokal ya, Jonathan pemain Farizi lokal. segala macam pasti gitu. Menurut saya faktor ini yang akan terus bersama Arema dan Membayangi Arema Iya, terus. membayangi Arema. Ini Karena udah kena psikisnya, Is. Iya, Udah kena itu psikisnya. nggak bisa bohong. Itu agak lupa. Bahkan sampai sekarang pun juga kan tuntutan dari supporter korban itu kan masih Iya, terus masih kan. Iya. terus. Jadi seolah-olah kayak tidak diberkati tim ini gitu loh. Iya. Karena supporter itu terus nuntut gitu loh. Bahkan ada komedian bilang, "Kenapa sih lu nggak berhenti aja?" gitu maksudnya supaya lu selesaikan dulu internal lu gitu. Iya, iya. Supaya nggak mengganggu roda kompetisi pertama, yang kedua nggak mengganggu entitasnya Arema sendiri gitu. Iya. Karena sekarang mereka quote on quote sorry tuh saya kayak zombie gitu ya. Ada tapi nggak ada gitu. Iya. Iya. Ada tapi nggak dapat dukungan, nggak dapat support ya. Ada tapi dia nggak bisa main di rumahnya sendiri gitu. Jadi musafir sepanjang musim. Itu kan suka atau tidak suka itu kan juga ikut menggerus kepercayaan diri para pemain gitu loh. Mereka seperti tim yang nggak dapat proteksi gitu loh. Dan itu yang sampai sekarang lebih dominan membuat mereka nggak konsisten gitu. Iya. Kalau Persis Solo Bang? Kalau Itu gimana? Persis Solo ke masalah taktikal sebenarnya. Kalau kita ingat waktu mereka sempat ketinggalan 4-0 dari Madura, mereka baru bisa balik walaupun nggak bisa menyamakan sampai 3 gol di menit akhir itu. Itu kan persoalan taktik ya yang Iya. dan itu diakui juga oleh Medina, dia keliru gitu loh. Nah, kemarin itu memang kipernya ini bagus banget. Kipernya bagus banget tuh, peluangnya si Dibe terus si Betul. Mesidoro banyak banget. Jadi memang Betul. nggak hoki sampai dua-duanya gol tuh penalti gitu kan. Iya. Gitu sih menurut gue. Les, kalau Persis Solo Persis Solo harus ada pemain yang bisa membedakan kondisi di lapangan. di depan, Dan- tengah, belakang. Yang pasti siapapun itu. Karena di Persis Solo itu belum punya kartu as sampai sekarang. Di musim ini belum punya kartu as banget. Iya. Mesidoro juga Musim udah. lalu Mesidoro Iya. mati, Rio hidup. Rio mati, Messi hidup. Messi hidup. Nah, jadi ini kalau Messi mati ini belum ada nih. Jadi ini menurut saya ini si Dibe ternyata belum terlalu beradaptasi full dengan Ya, tim ini gitu. iya, Jadi iya. si Dibe sebenarnya punya harapan, cuma ya butuh waktu gitu. Butuh waktu banget dan kita tahu lini belakangnya Jamerson juga mulai Waduh, parah lini belakang Persis Solo sih, nggak usah Iya. malu-malu bilangnya saya emang parah. Kebobolannya banyak terus. Tapi kan kelihatan banget ketika Susanto Tan dijadiin center back Iya, itu iya, juga iya. kelihatan mereka kurang Iya, iya. ini tukeran nama Persija aja dia. Persija kan surplus main belakang nih. Iya. Sana kan surplus main depan. Tapi Tukeran. ngomong-ngomong Persija surplus pemain belakang lagi hilang nih Bang. Iya. Satu pemain udah andalan gara-gara masuk polisi. Lo dah. Lo tahu betul nih gimana ceritanya. Iya, itu nggak lepas dari kultur sepak bola kita juga yang mengakomodasi Iya. pemain profesional juga punya pekerjaan lain. Side job ya. Side job istilahnya. Boleh lebih mengkerucut lagi ke aparat ya. Kan sebenarnya nggak cuma polisi tapi juga TNI juga kan. Iya. Di Persikabo kan juga banyak TNI-nya dan mereka masih bisa main bola juga. Merujuk dari itu, kenapa polisi juga nggak bisa gitu kira-kira kan yang kita bisa tangkap. Nah, mindset para pemain Indonesia tuh sampai sekarang masih menganggap bahwa sepak bola itu nggak bisa sepenuhnya jadi pegangan hidup. Ya. Jadi mereka punya lifetime yang paling lama 35 tahun udah Ya, top banget. betul lah. Jarang-jarang yang kayak Maman, Toncip, atau Kayak BP Ismet, jarang-jarang. kayak gitu ya, jarang ya. Jadi akhirnya mereka juga dipengaruhi oleh pandangan orang tua juga. Lu mau sampai kapan sih main bola gitu ya. Kira-kira dari situ lu bisa tangkep lah maksudnya kan. Ferrari itu juga nggak lepas dari itu. Karena keluarganya itu dulu ayahnya itu pernah melamar polisi sampai Pantohir ujian akhir nggak gagal, terus kemudian kakaknya pun sekarang Brimob. Jadi wajar kalau pandangan-pandangan bahwa lu harus siapin masa depan gitu. Walau kalau gue bilang sih mimpinya pendek sih ya sebetulnya. Tapi kan kita juga harus hormati pilihan hidup orang gitu ya. Dan itu suka nggak suka juga diamini juga oleh manajemen Persija karena mereka ya udah seolah-olah ya nggak apa-apa cuti gitu kan.
Jadi kontroversinya itu ya gimana ya? Ini lebih karena pilihan hidup sebenarnya. Nggak ada yang bisa larang. Toh faktanya polisi maupun TNI juga tetap bisa main bola gitu loh. Tapi sebenarnya ada yang menarik saya. Ini sedikit inget Benny Wahyudi. Iya. Itu PNS provinsi. Tuh. Dia lepas PNS-nya. Waktu itu dia cerita untuk jadi pemain bola aja. Ada di vlog saya kalau mau lihat. Apa namanya? Dia bilang akhirnya dia punya peternakan sapi. Kayaknya itu. Jadi ya? Iya, jadi dia main sekarang, dia mau main di Persikab, dia 38 lah sekarang ya. Tapi dia melakukan itu. Dia percaya diri dengan itu ya. Ini terlepas dari kontroversi Ferrari ya. Balik lagi ke pilihan hidup ya. Tapi ada contoh yang baik sebenarnya untuk jadi si Ben ini pede yang lepas PNS-nya. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya bisa gitu loh. Jadi menurut saya ya balik lagi itu tadi, kalau mau menuju itu orang tua juga mindset-nya kamu nyekolahin anak SSB terus anak lu jadi pemain timnas terus lu masih kan double agent orang tuanya dong. Nah, itu kan nggak fair menurut saya, double banget ya, standarnya ganda banget gitu. Nah, maksud gua dari orang tua juga harus memikirkan itu. Gak usah dari awal, suruh anak lu pinter aja jadi peneliti kan gitu kan. Apakah ini juga masih masuk dalam rayuan ataupun gambaran nanti pengen digabungin dalam Bayangkara? Iya. Dan itu harus kita katakan iya. Karena gue sempat komunikasi juga sama manajemen Persija soal status Ferrari itu, dia dianggap cuti, dianggap mangkir. Jadi ada konsekuensinya. Cuman nggak bisa diputus. Kenapa? Karena ada surat dari PSSI. Karena ini dianggapnya program negara. Makanya nggak cuma Ferrari sendiri, tapi ada 9 pemain yang lain. Ya pertanyaannya gini, kan? Profesional dan amatir bedanya apa? Di kita sepak bola kompromi sih. Itu genre baru. Oke, sekarang karena waktu tinggal sedikit lagi, kita langsung prediksi aja untuk pekan 6 ya, Liga 1. Gue mulai dari PSM Persik Kediri dulu deh. PSM Makassar, Persik Kediri. Enggak, PSM Makassar, Persik Kediri. PSM lah. PSM ya? PSM, oke, gue juga karena PSM. Kemarin dia ketahan ya, 0-0 ya? Iya. Oke, Persib Bali United. Ini seru nih. Persib Bali United main di kandang Persib dan ini akan menjadi laga debut Dojan Hodak di pinggir lapangan. Betul. Menang Persib saya. Gue imbang lah nih. Imbang ya? Bali masih ada aura-aura inilah kemenangan kemarin. Persib. Karena saya Persib tipis. Bojan Hodak langsung memberikan dampak. Saya pengen Boboto datang memenuhi stadion dan gitu ya? membuat Persib dengan Hodak ini. Terus terang saya punya harapan sendiri sama Hodak. Sama Hodak ya? Iya. Oke, Persita versus Bayangkara. Persita versus Bayangkara. Dia ini udah salah bagian ikutin. Ini dia nih. Iya, Persita versus Bayangkara. Persita versus Bayangkara. Persita. Okay. Esa Sahrul ini bagus. Sahrul ya bagus lagi, oke ya. Itu pemain Porda. Oh gitu. Pemain Porda Banten. Porda Banten. Iya. Oke, Dewa United Persis Solo. Dewa akan balik lagi. Persebaya versus Persikabo. Main di Persebaya ya? Main di Persebaya. Iya, ini Persikabo masih belum ini juga nih. Belum konsisten. Iya. Borneo versus Rans Nusantara. Main di kandang Borneo. Borneo lah. Ini di atas kertasnya gampang nebak nih. Di atas kertas. Ini mungkin agak-agak sulit juga. PSS Sleman Persija Jakarta. Ini apakah menjadi Marian Mihail menjadi melanjutkan ke yang keempat? Karena saya jagoin Persija. Tapi di awal-awal kan sebenarnya Mihail ini oke lah ya ngalahin langsung Bali United gitu. Tapi kan pernah curhat. Gue bilang bahasa Inggris bla cuman yang yes beneran. Itu kan juga jadi pertanyaan. Nah, buktinya kan semakin ke sini mereka tidak hasilnya kan buktinya seri kalah ya kayak gitu kan. Lawan Bali kalah terus naik. Dia kan oke lah. Gitu. Ini Sleman lah. Sleman loh Bang ya. Persija lah. Arema Barito. Wah, Barito kemarin kalah lu di mana di Bali. Arema Barito lah. Seri gua Arema. Arema kali ini bisa menang. Oke. Biar rame ya. Madura United PSIS Semarang terakhir. Madura. Madura. Kandang Madura. Iya. Oke, thank you Bang Yoke, thank you Mas Es. Oke, thank you Scorer buat yang udah nyaksiin konten-konten dari Discord. Jangan lupa follow juga sosial media dari Skor Indonesia, sosial media gua @_Skor Satnan, S2 Ernesto dan
UK Top Score. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada edisi Discord kali ini. Gua Reza Satnan. SRS tuh UK. Bye.